Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita masih seputar fikih salat. Dan malam ini kita akan membahas tentang dua tempat dalam salat yang kalau kita berdoa di situ, maka dua tempat ini adalah tempat mustajab doa pada setiap salat kita, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Maka jangan sia-siakan dua tempat dalam salat ini, perbanyak doa di situ. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya kalau kita melihat makna daripada salat itu sendiri, salat sendiri artinya doa, tetapi secara istilah tentu berbeda, karena secara istilah dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tempat-tempat doa dalam salat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, tempat-tempat yang memang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tempat-tempat itu harus berdoa dan doanya sudah ditentukan juga. Artinya tidak boleh membuat doa yang baru, karena sudah ditentukan, tempatnya ditentukan, lafadznya ditentukan. Dan itu ada di beberapa tempat dalam doa. Pertama, ketika setelah takbiratul ihram, di situ ada doa istiftah namanya, dan lafaz-lafaznya juga sudah ditentukan. Dan lafaz-lafaz istiftah ini banyak bentuknya. Kalau antum memang hafal, maka boleh sekali-kali menggunakan yang ini, sekali-kali menggunakan yang itu, kalau memang semua antum hafal. Tapi kalau tidak hafal, yang antum hafal saja. Kemudian yang kedua, saat ruku, di situ juga dianjurkan berdoa. Biasa Nabi SAW di akhir hayatnya banyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Doa ini dibaca oleh Nabi SAW setelah Fathu Mekah, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan dan pembukaan kota Mekah, engkau lihat manusia berdatangan untuk masuk Islam, rombongan-rombongan. Maka Allah katakan apa? Fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan mintalah ampun, innahu kana tawwaba, karena dia zat yang maha pengampun lagi penerima taubat. Setelah turun ayat ini, artinya peristiwanya setelah Fathu Mekah,
Maka di ujung-ujung hayat Nabi SAW apabila beliau ruku, beliau selain membaca Subhan Rabbil Azim, beliau membaca doa Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Karena di situ Subhanakallah artinya fasabbih. Allahumma Rabbana wa bihamdik, bihamdi rabbik. Wastaghfir artinya Allahumma firli. Jadi tersusun 3 kata, tasbih, tahmid, istighfar. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Yang ketiga, saat bangkit daripada ruku alias i'tidal, di situ juga tempat doa. Terkadang Nabi SAW membaca Allahumma lakal hamdu mil'us sama'i wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhirni bis-salji wal bardi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minadh dhunubi wal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minal wasakh. Kadang Rasul membaca doa juga ketika i'tidal. Kemudian yang nomor 4, di antara 2 sujud, terkadang Nabi SAW berdoa Allahumma gfirli warhamni wazburni wahdini warzuqni, bagaimana riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang kelima, terkadang saat membaca Al-Quran apabila berkenaan dengan ayat-ayat azab, maka terkadang Nabi SAW berdoa supaya dilindungi dari azab Allah. Atau terkadang lewat ayat-ayat rahmat, maka Rasul berhenti kemudian meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagaimana riwayat Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani juga dalam Sahih Abi Dawud. Kemudian juga yang keenam, doa saat kunut nazilah. Tetapi doa saat kunut nazilah ini sesuai dengan peristiwa apa yang berlaku, maka namanya kunut nazilah. Dari sini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kemudian beliau meringkas doa-doa dalam salat itu. Kata beliau, yang pertama setelah takbiratul ihram, yang kedua saat i'tidal, yang ketiga saat ruku, yang keempat saat sujud, yang kelima saat di antara 2 sujud, yang keenam di akhir tasyahud akhir. Kemudian yang nomor 8 saat kunut, ima kunut subuh atau kunut nazilah gitu ya. Kemudian juga ditambah dalam kondisi tadi membaca ayat azab dan membaca ayat rahmat. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang ingin saya jelaskan bukan ini, tapi tema yang kita akan bahas di malam hari ini adalah 2 tempat dalam solat yang kalau antum berdoa di situ maka mustajab doanya. Apa yang dimaksud 2 tempat ini? Yang pertama indas sujud, saat sujud. Inilah doa yang paling mustajab, ikhwan. Tentu maksudnya setelah antum membaca kewajiban Subhana Rabbiyal A'la, yang minimal 3 kali, yang wajib kan 1 kali. Kemudian setelah itu antum berdoa. Ini tempat yang sangat mustajab doa. Dan yang kedua nanti saya terangkan di akhir tasyahud akhir sebelum salam. Ini waktu yang sangat mustajab, doa sebelum salam setelah tasyahud akhir. Baik, kita akan bahas satu persatu. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering saya katakan bahwa posisi hamba ketika sujud itu adalah posisi di mana dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan itu dijelaskan dalam hadis Muslim. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia sedang sujud. Maka kata Nabi SAW, perbanyak oleh kalian doa. Kenapa sujud itu kemudian paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam posisi seperti ini kita sedang menghinakan diri. Lihat kalau antum ada orang yang bersalah kemudian minta maaf sampai sujud-sujud, itu menunjukkan kan dia merasa bersalah betul dan ingin dimaafkan kan itu. Ada orang itu kalau minta maaf sampai sujud-sujud kan itu ya. Karena entah apa bagaimana lagi yang harus dia lakukan kan. Minta maaf dengan lisan sudah ditolak, minta maaf lewat orang ditolak, datang ditolak. Itu sesama makhluk saja kadang-kadang kalau sudah tidak bisa lagi, bahasanya sudah enggak ada lagi cara minta maaf, terkadang sampai sujud. Padahal tidak boleh. Tidak boleh kita ini meminta maaf kepada makhluk dalam posisi sujud. Karena sujud itu ibadah. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Sujud itu hanya boleh diberikan kepada Allah. Kenapa demikian? Karena di antara anggota badan kita dari kepala sampai kaki, yang paling mulia itu adalah wajah. Yang paling mulia itu wajah. Makanya kenapa Rasul melarang tidak boleh memukul wajah. Lah ketika kemuliaan manusia atau di tanah menunjukkan apa? Dia sedang qimmatut tadzallul, puncak dari penghambaan seorang hamba kepada Allah. Itulah puncak penghambaan seorang hamba itu, ketika meletakkan sesuatu yang sangat terhormat diletakkan di paling rendah. Makanya wajar kalau seandainya dalam posisi seperti itu seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Muslim yang lainnya Nabi SAW mengatakan, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Ingatlah aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Fa ammar ruku fa'azzimu fihi rabb. Adapun dalam kondisi ruku, agungkan Allah di situ. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a faqaminun an. Berdoalah sungguh-sungguh, karena disitulah pengijabahan Allah akan langsung diberi. Hampir-hampir tidak ditolak doa orang yang sedang sujud itu. Maka jangan sampai setiap posisi sujud dalam solat kita lewatkan begitu saja. Apalagi memang kondisi sujud itu adalah kondisi yang setan paling tidak suka melihat kita. Jadi dalam gerakan solat dari takbiratul ihram sampai salam itu, posisi yang paling tidak disukai setan itu dalam posisi sujud. Makanya setan ini kalau ada melihat hamba Allah Bani Adam sedang sujud, dia nangis. Bisa nangis iblis itu. Dan iblis mengatakan, ya wailah, duhai celaka aku. Umira ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah. Orang ini diperintahkan Allah sujud, dia pula sujud, dia masuk surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyannar. Tapi ketika Allah memerintahkan aku sujud, aku pula enggan sujud, Allah janjikan neraka pada aku, katanya. Jadi dalam posisi sujud itu setan tersakiti dengan kita itu. Makanya harus betul-betul sujud itu jangan asal-asalan. Ya, harus betul-betul mengikuti anggota rukun sujud. Dua kaki, dua lutut, dua tangan, dahi dan hidung harus nempel betul-betul. Jangan ketika sujud kakinya pula terangkat. Ya, jadi anggota sujud itu harus 7 anggota harus nempel di bumi. Kalau tidak sah sujud. Dan kalau bisa sikut itu dijauhkan dari lambung supaya sungguh-sungguh sujudnya.
Kalau sikut itu nempel di lambung, itu dilarang, karena itu akan seperti model duduknya anjing. Rasul melarang, tidak boleh kita duduk sujud seperti duduknya anjing. Jauhkan dari lambung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kita lihat hadis syafaat pada hari kiamat, ketika semua manusia datang kepada Nabi Adam minta syafaat, tapi Adam menolaknya karena dia punya dosa yang tidak mungkin Adam memberikan syafaat. Maka Adam menganjurkan datang kepada Nabi Nuh. Nuh juga tidak sanggup berikan syafaat. Nuh menganjurkan datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim tidak sanggup. Ibrahim menganjurkan datang kepada Nabi Musa. Musa tidak sanggup. Dianjurkan kepada Nabi Isa. Isa pun mengisyaratkan kepada Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, analah, kan ku coba. Maka Nabi pun kemudian menghadap Allah. Apa yang dilakukan Rasul? Sujud. Ya. Nabi SAW langsung sujud. Lama sujudnya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa tushaffa." Angkat kepalamu wahai Muhammad, mintalah kau diberi, bicaralah kau didengar, mintalah syafaat, ku beri kau syafaat. Artinya Nabi sallallahu dari syafaat sujud dulu. Karena memang posisi itulah permintaan kita akan mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang kalau seandainya kemudian lewat macam-macam solat kepada kita, tapi satu sujud pun kita tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sayanglah kan begitu. Apalagi antum yang ada masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Ini kan waktu-waktunya kita mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan lagi kita mengeluh? Itulah waktu yang tepat. Eluhkan dalam sujud kita itu setiap perkara kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pasti mendengarnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, sekarang ada pertanyaan seperti ini. Ustaz, apakah doa dalam sujud itu setelah membaca Subhan Rabbiyal A'la, apakah harus menggunakan bahasa Arab? Pertanyaannya, boleh enggak saya pakai bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Alor? Serah. Boleh enggak menggunakan bahasa daerah? Atau harus bahasa Nusantara, Indonesia? Intinya boleh enggak berdoa selain bahasa Arab? Maka para ulama mengatakan, idza kana al-musalli yuhsinu ad-du'a bil lughatil arabiyyati fala yajuzu lahu ad-du'a bi ghairiha. Kalau dia memang lancar bahasa Arab, pandai berbahasa Arab, maka tidak boleh dia berdoa dengan selain bahasa Arab. Kalau antum sudah belajar bahasa Arab, bisa lah kan? Antum mengutip doa-doa Quran, doa-doa hadis, atau mungkin doa yang antum rangkai di bahasa Arab kan, begitu kan? Maka itu lebih baik lagi. Lakin akan tetapi, idza kana al-musalli ajizan anid du'a'i bil lughatil arabiyyati fala mani'a minad du'a'i bil lughatihi. Tapi kalau memang orang yang salat itu lemah, orang awam, tidak bisa suruh bahasa Arab, ngaji pun tak tahu, suruh bahasa Arab makin tidak bunyi, ya. Kalau memang dia tidak fasih, tidak memang jahil, tidak bisa, seorang itu berdoa dengan bahasa masing-masing, tidak ada masalah, bahasa masing-masing. Walaupun tidak syak lagi, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, memang di sini ada khilaf ulama, ada khilaf tajam di antara ulama, apakah dalam salat itu harus menggunakan bahasa Arab atau tidak. Dalam mazhab Malik memang tidak boleh. Dalam mazhab Malikiyah tidak boleh kecuali bahasa Arab. Tapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa boleh kita ini berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab bagi yang tidak pandai berbahasa Arab. Saya akan sebutkan alasannya. Satu, karena doa
di dalam sholat itu bukan rukun, bukan wajib. Ya, yang wajib itu kan subhana rabbiyal a'lanya. Tapi selepas itu doanya tidak masuk kewajiban, tidak masuk rukun. Artinya ketika ini bukan wajib, ini bukan rukun, berarti boleh seseorang tidak harus menggunakan bahasa Arab. Ya, ini menurut pendapat yang kuat wallahu a'lam. Yang kedua, bahwa perkataan haramnya menggunakan selain bahasa Arab yang dikemukakan oleh mazhab Maliki itu tidak ada dalil sama sekali. Tidak bolehnya menggunakan bahasa lain. Kemudian yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan annallaha huwal khaliqul lughat jami'an. Allah yang menciptakan semua bahasa. Yang menciptakan bahasa siapa? Allah. Ya. Sehingga kemudian tidak mesti kemudian kalau doa selain bahasa Arab itu tidak menunjukkan mengagungkan Allah. Tidak mesti mengagungkan Allah, kan tidak mesti bahasa Arab. Bahasa selain Arab saja bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa Islam ini adalah risalah untuk orang Singapura, Malaysia, satu dunia. Sementara tidak semua berbahasa Arab, kan intinya. Ada orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab. Lah karena Islam juga risalah bagi semua alam, dan semua alam itu juga berselisih cara ngomongnya dengan berbagai macam bahasa dan jenisnya, sehingga tidak ada masalah menggunakan selain bahasa Arab bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Kalau seandainya yang kelima, kalau seandainya disyaratkan doa itu harus pakai bahasa Arab, nanti sulit ikhwan. Nanti yang berdoa itu yang bisa bahasa Arab aja jadinya. Kalau seandainya syarat doa harus bahasa Arab, berarti orang Arab aja berdoa. Antum orang kampung pisang di sini nggak bisa berdoa lah pakai bahasa Melayu, kan itu ya kan. Mana pula kan. Ya, jadi akan sulit ya, masyaqqah gitu. Makanya pendapat yang kuat wallahu alam bahwa berdoa dengan selain bahasa Arab dibolehkan bagi yang tidak yuhsin al-lughatal arabiyyah, yang tidak pandai berbahasa Arab. Taib. Dari sini kita katakan boleh berdoa selain Arab. Pertanyaan kedua, di mana letak doa? Apakah dalam hati ataukah di lisan? Sekarang kita sudah katakan pendapat yang kuat wallahu alam boleh. Pertanyaannya, boleh enggak diucap? Umpamanya ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian antum katakan, ya Allah, utang saya banyak kali ya Allah, tolonglah kasih jalan keluar. Kayak ngomong gitu kan ketika sujud. Ataukah diam saja diomongkan dalam hati? Pertanyaannya di sini. Maka para ulama mengatakan bahwa doa itu harus dengan lisan, baru dikatakan kalam. Kalau dalam hati itu. Tetapi ulama mengatakan bahwa al-adhkar wal ad'iyata wal aqwal al-masyru'ata la budda fiha min harakatil lisan. Zikir, doa atau perkataan-perkataan yang disyariatkan mengharuskan ada gerakan lisan. Gerakan lisan. Ya minimalnya kitalah yang dengar, orang enggak usah tahu. Ya. Jadi di sini bahwa ketika kita berdoa saat sujud itu bukan dalam hati tetapi dalam lisan, digerakkan lisan kita. Ngomong apa kita, mau apa di situ, ngomong di situ. Tapi jangan kencang-kencang, nanti kedengar orang sebelah. Kan itu. Tahu banyak utang ini. Kenapa? Doanya tuh nampak dengar kan gitu kan. Nah, jadi intinya bahwa cukuplah hanya kita dengan Allah yang tahu, tapi digerakkan lisan itu. Supaya itulah bentuk doa dan zikir itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan yang ketiga, apakah doa dalam sujud itu dikhususkan pada rakaat terakhir, sujud terakhir? Karena kita sering melihat ya, kalau sujud rakaat pertama selalu,
rakaat kedua slow, rakaat ketiga sudah lama kali. Kau ditanya kenapa kau lama? Sedang berdoa katanya. Apakah memang seperti itu? Mengkhususkan doa itu hanya di sujud terakhir. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pernah ditanya tentang hukum italatus sajdatil akhirati fi salati min ajli doa, memanjangkan sujud dalam sujud akhir salat karena sebuah doa, apakah termasuk sunnah atau tidak? Maka beliau mengatakan tidak termasuk sunnah. Li'anna sunnata an takuna af'alus salati mutaqaribah. Karena di antara sunnah salat itu, antara perbuatan salat satu dengan perbuatan salat yang lainnya, waktunya itu harus sama. Kalaupun selisih sedikit, ya. Baik ketika ruku, baik ketika i'tidal, baik ketika sujud, baik ketika duduk di antara dua sujud, harus sama. Jangan rakaat pertama sujudnya sebentar, rakaat kedua pula sujudnya lama sekali. Tidak boleh seperti itu. Ini bukan sunnah. Ya. Dari sini kita tahu bahwa berdoa dalam sujud itu bukan kekhususan di sujud terakhir, tetapi doa itu berlaku pada semua sujud pada setiap rakaat. Ya, enggak apa-apa antum ulang-ulang. Pamannya antum salat sunnah, karena kalau salat wajib kan biasanya belum sempat doa imam sudah takbir kan itu ya. Tapi kan dalam salat sunnah mungkin antum lama kan. Pamannya antum qobliyah atau ba'diyah lah. Antum salat 2 rakaat, rakaat pertama sujud, dalam rakaat pertama sujud lama-lama enggak apa-apa. Nanti doa ini diulang lagi pada rakaat kedua, pada sujud yang kedua, tidak ada masalah. Itu yang sunnah hukumnya. Justru kalau seandainya diulang-ulang doa pada setiap sujud itu lebih mustajab lagi daripada dikhususkan yang tidak ada dalilnya. Ya, jadi ini juga perhatian kepada imam. Anda yang jadi imam dimanapun berada, kadang-kadang dilamakan pula sujud terakhirnya itu. Tidak ada contohnya, tidak ada sunnahnya. Gerakan solat itu harus sama. Ya, waktunya itu harus sama. Tidak boleh yang satu panjang sekali, yang satu pendek sekali. Itu kata Syekh Utsaimin bukan sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu an. Kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ruku'uhu wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa sujuduhu wa ma baina sajdataini qariban minas sawa, katanya. Kata Bara bin Azib radhiyallahu an, adalah salatnya Rasul ketika ruku, kemudian mengangkat kepala dari ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, itu waktunya sama. Dari sini apa? Tidak boleh memanjangkan yang satu, memendekkan yang lain, gitu maksudnya. Kalau ingin berdoa ya berdoa pada setiap sujud lah. Dan ini sangat mustajab kan gitu. Kenapa harus ditentukan di akhir sujud? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah di antara keajaiban doa di dalam sujud. Lah sujud sendiri walaupun tidak berdoa ikhwan, itu keutamanya banyak. Anggaplah antum hanya membaca kewajiban saja, subhana rabbiyal a'la. Sujud sendiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi saya sebutkan itu posisi paling dekat dia dengan Allah. Kemudian yang kedua, bisa menggugurkan kesalahan-kesalahannya, dicatat kebaikan-kebaikannya, diangkat derajat-derajatnya. Dan itu berdasarkan hadis Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, man sajada lillahi sajdah kutiba kataballahu lahu biha hasanah wa hutta anhu biha khati'ah wa rufi'a lahu biha darajah. Siapa yang sujud satu kali, Allah catat satu kebaikan, Allah hapus satu kesalahan, Allah angkat satu derajat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, apabila seseorang itu sholat, maka Allah letakkan dosa di kepala dan pundaknya. Apabila dia sedang ruku, maka dosa yang di pundaknya jatuh. Apabila dia sedang sujud, maka dosa yang di kepalanya jatuh. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis,
Jadi Allah Subhanahu wa taala as-salatu utiya bidzunubihi kulliha fawudiat ala atiqihi fakullama raka'a wa sajada tasaqatat anhu. Jadi setiap salat itu akan datangkan dosa-dosanya kemudian diletakkan di antara kepala dan bahunya. Apabila dia ruku dan sujud, berjatuhanlah dosa-dosa kita itu. Jadi sujud ini tanpa doa saja keutamanya luar biasa itu kan. Bahkan Nabi SAW ketika Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami yang banyak membantu Rasul, anak kecil itu, kemudian Rasul mengatakan, kau sudah banyak membantuku wahai Rabi'ah, minta sesuatu kepada aku. Kata Rabi'ah, ya, aku hanya ingin menjadi temanmu di sorga. Kata Rasul, baik, tetapi tolong bantu keinginanmu, perbanyak sujud, katanya. Ya, jadi sujud adalah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, letak doa yang sangat-sangat mustajab adalah saat sujud. Pada setiap sujud dalam rakaat, baik pada solat sunnah atau pada solat wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, doa di akhir tasyahud. Doa di akhir tasyahud. Doa di akhir tasyahud, Nabi sallallahu akhtar minal mas'alati ma tasha. Kata Rasul dalam riwayat Muslim, setelah kita ini membaca tasyahud, maksudnya at-tahiyat sampai kepada syahadat, sampai kepada solawat, kemudian kita membaca 4 perlindungan dari azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah dajjal. Setelah itu kata Rasulullah, "Tsumma litakhtar minal mas'alati ma tasha." Kemudian kalian tinggal pilih doa mana saja yang terkait dengan masalahmu. Doa di situ sebelum salam. Kira-kira antum ada masalah apa? Ya, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah apa? Masalah keluarga, jomblo tak kawin-kawin, ya, duda tak kawin-kawin juga. Ada masalah apa antum? Minta di situ. Minta di situ, ya Allah, carikan aku jodoh yang cantik, yang kaya, yang nasab, yang ustazah. Anak pun mau kalau gitu. Jangan anda. Ya tidak masalah kan gitu ya. Tidak masalah, mintalah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan, i'lam anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru' bidakhilah. Doa setelah tasyahud akhir itu disyariatkan tanpa khilaf para ulama. Wa'lam anna hadad du'a mustahabbun laisa biwajibin. Ketahuilah bahwa doa di akhir tasyahud itu sebelum salam bukan wajib, tetapi hanya sunnah saja. Berarti di sini kalau sunnah hukumnya sama dengan doa saat sujud. Nanti pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya sama. Boleh enggak berdoa dengan selain bahasa Arab? Boleh. Ya, kalau dalam sujud saja boleh, berarti di akhir tasyahud boleh kan begitu ya. Kemudian juga dalam hati ke di lisan, ya di lisan lah. Cukup digerakkan lisan kita. Digerakkan lisan kita. Dan dilakukan setelah melakukan kewajiban dan rukun. Ya, rukun-rukun dan wajibnya dulu yang dibaca, jangan sibuk dengan yang sunnah. Itu maksudnya ya. Berarti perhatikan dari at-tahiyatu lillah, kemudian syahadat, kemudian solawat. Nah, itu kan ini yang rukun nih. Yang rukun karena dalam tasyahud akhir, bacaan-bacaan tasyahud itu jadi rukun. Lain kalau tasyahud awal wajib. Ya, kalau yang terakhir sudah saya jelaskan mana rukun mana wajib ya. Tetapi kalau doa perlindungan yang dari 4 itu sunnah saja. Sunnah dibaca nggak apa-apa, nggak dibaca nggak ada masalah. Ya. Nah, setelah itu kemudian ada doa sesuai dengan kehendak kita, itu juga sunnah. Kan sayang itu udah last sholat kan gitu ya, masa ditinggalkan ya doa. Itu kan waktu-waktu yang mustajab di situ sebelum salam ketika tasyahud akhir itu, maka jangan ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Iwan. Saya adab.
acara nih malam ini, mungkin tergesa-gesa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.